Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan ada peneguhan pengurus baru oleh Pendeta Erwin Sutanto. Baiklah Bapak Ibu, ibadah dengan tema iri hatikah engkau karena aku murah hati. Kita akan mulaikan ibadah ini, sebelum itu kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bersama, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Kita mau memuji Tuhan sebab Tuhanlah yang patut dipuji dan disembah. Kita angkat pujian KPK 26, mulia bagi Allah, ayat 1 dan 2. Dipersilakan duduk. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyi mazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 Hosana.
hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah siang dan malam, kembali kami menaikkan puji syukur limpah banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan atas berkat pimpinan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menjaga dan memimpin dalam segala aktivitas kami. Engkau memimpin di setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh lagi beribadah kepada-Mu. Layakkan dan ampuni kami Tuhan untuk kami mengikuti ibadah ini. Dan biarlah Tuhan pimpin ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian KPK 413, pujilah hai jiwaku, ayat 1 dan 3. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, ayat 3. Setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasih anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah, besar anugerahnya. Untuk hamba Tuhan dipersilakan. Besar besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan, kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat yang akan mengantar kita dari Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Mari bersama-sama kita berdoa mengaku di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu di dalam ibadah kami di hari Minggu ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami seringkali gagal, kami lalai, kami tidak taat.
Mulut kami berkata kami mau berubah, tapi ternyata dari hati kami, perbuatan kami di minggu yang berjalan ini Tuhan tidak mencerminkan perubahan apa-apa. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Tahirkan kami Tuhan, sucikan, layakkan kami. Secara khusus hari ini kami di antara jemaat-Mu akan diteguhkan menjadi pengurus BPP dan pengurus komisi untuk periode selanjutnya. Ingatkan kami Tuhan bahwa kemurnian hidup kami, kekudusan hidup kami itu adalah yang terpenting. Dan itu menjadi teladan bagi sesama kami, saudara seiman, jemaat kami Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa kami ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kepekaan di hati kami untuk mengikuti akan tuntunan pimpinan Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru dari Mazmur nomor 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita berdiri jemaat, kita naikkan nyanyian syukur dan tekad kita. Kita nyanyikan pujian Pelangi Kasih-Nya. Sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya akan tiba nanti. Akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, apa yang engkau alami saat ini, percayalah Tuhan tahu. Serahkanlah semuanya kepadanya, maka Ia akan menuntun jalanmu. Mari bersama-sama, setiap orang percaya, setiap gereja di segala tempat, segala abad. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian KPK 291, Ku mau serupa Tuhan. Ayat 1 dan 2. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua harta untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ayat 2. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan membawa kepada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa enis dan kayamu, serupa Engkau dia. Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Hamba Tuhan dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami sangat butuh Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, bahkan Tuhan yang selalu mengingatkan kami supaya kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Tolonglah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Beri hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman ini, dan tidak saja mengerti, tetapi kami boleh menerapkan firman itu di dalam hidup kami setiap hari. Tolong hamba-Mu, pakai hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan diambil dari Injil Matius 20. Injil Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Temanya adalah iri hatikah engkau karena aku murah hati? Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk seluruh jemaat. Judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi.
Ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat terakhir 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia berdosa, tanpa sadar, tanpa kita sadari kita hidup dengan iri hati. Kita semua bisa memiliki sifat iri hati itu, dan saudara-saudara tidak bisa menyangkalnya. Saudara mengatakan, enggak, Ustaz, saya enggak ada iri hati, saya biasa-biasa aja, enggak masalah untuk saya. Padahal saudara-saudara, bibit iri hati itu ada sebetulnya di hati. Saudara mau tahu dari mana datangnya iri hati ini? Sebagai makhluk sosial, kita manusia seringkali dikatakan makhluk sosial. Kita tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bergaul dengan sesama kita, orang yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya apa? Ketika kita bergaul, bersosial dengan sesama kita, muncul keinginan untuk membandingkan, ya. Di bagian paling atas saya tulis komparasi, membandingkan. Muncul apa yang namanya keinginan membandingkan diri sendiri dan membandingkan sesama. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ketika kita mulai membanding-bandingkan, muncullah kompetisi, muncullah yang namanya persaingan. Masing-masing ingin menunjukkan yang terbaik. Masing-masing ingin menunjukkan apa yang bagus. Saudara, dari sinilah bibit-bibit iri hati itu mulai kentara. Iri hati terjadi karena manusia mulai membandingkan diri sendiri terutama dengan sesama mereka. Dan ketika ada orang lain yang memiliki kelebihan, ada orang yang bisa bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki. Dan orang seperti ini, mereka menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi, ada orang yang lebih mudah iri hati dengan apa yang dimiliki sesamanya. Kita bisa iri hati ketika orang lain memiliki rumah, mobil, penampilan, prestasi pekerjaan, pasangan, kesuksesan. Bahkan saudara-saudara, iri hati itu bisa muncul di gereja. Kita bisa iri hati karena orang lain memiliki talenta dan pelayanan yang kita pandang lebih dari apa yang kita miliki. Saudara, dan cilakanya saudara, ya, kehadiran media sosial dalam hidup kita setiap hari itu bisa menjadi alat
untuk memancing iri hati itu makin menjadi-jadi. Saudara, seperti api yang kemudian disiram bensin, tentunya akan terbakar dengan begitu hebat. Seperti itulah media sosial, saudara-saudara. Media sosial seperti pisau mata dua. Satu sisi kita sangat perlu media sosial. Kita bisa mempermudah untuk bisa koneksi dengan orang. Jaringan, kita mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Tapi di sisi yang lain dapat menimbulkan dampak negatif pada manusia, yaitu mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang mulai menggunakan media sosial untuk sengaja memamerkan kehidupannya yang saudara-saudara seakan-akan sempurna. Dan orang-orang yang melihatnya mulai termakan emosi. Dan muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara. Kenapa bukan aku yang merasakan itu? Kenapa saya tidak cantik seperti dia? Kenapa saya tidak sekaya Atta Halilintar? Kenapa saya tidak pintar masak seperti orang itu? Bagaimana kalau saya punya mobil sebanyak itu di garasi saya? Bagaimana saya bisa punya mobil, rumah segede itu? Coba kalau saya jadi crazy rich Indonesia. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini bukankah sering muncul dari dalam hati? Dan itulah sebenarnya, saudara-saudara, bibit-bibit iri hati yang muncul, bukan? Jadi saudara tidak bisa menyangkalnya. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, ketika engkau mulai merasa iri hati, engkau merasa bahwa hidup ini tidak adil. Saya berusaha bekerja di perusahaan itu bertahun-tahun, dapatnya rumah segini, masih kontrak lagi. Orang itu, saudara, orang itu hanya buat video, vlog 10 menit, 20 menit. Subscriber banyak, follower banyak. Tiap bulan terima sekian, beli rumah gede. Saudara mulai menuduh Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, akhirnya saudara menuduh Tuhan. Tuhan tidak adil. Mengapa dia begini? Mengapa saya cuman begini? Mengapa dia dapat seperti itu? Saya cuma dapat seperti ini. Nah, saudara-saudara, tema hari ini adalah iri hati ke engkau karena aku murah hati. Saudara, perkataan ini ada di dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini berbeda dengan perumpamaan yang saya ceritakan minggu lalu. Apa ada yang masih ingat? Apa jemaat masih ingat perumpamaan minggu yang lalu? Apa judulnya? Apa ceritanya? Perumpamaan minggu lalu berbicara tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Masing-masing sama. Berbicara tentang kebun anggur, berbicara tentang bekerja di kebun anggur. Tetapi masing-masing cerita, masing-masing perumpamaan memiliki tujuannya sendiri. Saudara, dalam cerita ini dikatakan apa? Kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar pergi mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi apa, saudara-saudara? Berbeda dengan kebun anggur minggu lalu. Minggu lalu kebun anggurnya masih baru. Sekarang kebun anggurnya adalah kebun anggur yang lama. Dan orang atau tuan pemilik kebun anggur ini perlu mencari pekerja-pekerja. Dan dikatakan dia pagi-pagi mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Ayat kedua dikatakan tuan ini menemukan pekerja dan membuat satu kesepakatan perjanjian. Kamu bekerja di kebun anggurku seharian, saya bayar 1 dinar. Dan mereka sepakat, saudara-saudara, bekerja dari pagi, digaji atau diberi upah 1 dinar. Saudara, memang 1 dinar itu adalah upah pekerja harian di dalam 1 hari di zaman itu. Ayat-ayat selanjutnya diceritakan kembali bahwa ternyata tuan kebun anggur itu perlu lagi pekerja. Dan saudara-saudara bisa melihat, bukankah di dalam firman dikatakan apa? Tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Bisa jadi, saudara-saudara, kebun anggur itu di dalam masa panen. Dan sang tuan kebun anggur memang perlu banyak pekerja untuk menolong dia memanen anggur. Saudara, anggur terlambat dipanen, kualitasnya jelek. Anggur harus pas waktunya untuk dipanen.
Karena kalau lewat waktunya saudara-saudara, kadar gulanya akan tinggi dan itu bisa mengurangi kualitas dari anggur. Nah saudara-saudara, dikatakan jam 9 dia menemukan atau dia mendapatkan orang bekerja, kemudian orang-orang tersebut disuruh bekerja. Hal yang sama dilakukan di jam 12 siang dan juga jam 3 sore. Dan ternyata saudara-saudara, tuan kebun anggur ini masih mencari pekerja. Jam 5 sore dia keluar untuk mencari orang. Di saat yang sama, orang-orang yang sedang bekerja mungkin sedang berusaha membereskan sisa hasil kerja karena hari sudah mulai sore. Tetapi yang terjadi adalah tuan kebun anggur itu masih menemukan orang-orang yang hari itu belum bekerja. Jadi tuan kebun anggur itu mengajak pekerja-pekerja yang sore itu dia temui untuk kembali bekerja di kebun anggurnya. Saudara, masalah kemudian muncul. Masalah muncul ketika pemberian upah. Semua mendapat upah yang sama. 1 dinar 1 hari. Dan upah yang sama inilah yang memicu ketidakpuasan dari pekerja yang sudah bekerja dari pagi hari. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan tuannya yang tidak adil. Kenapa memberikan upah yang sama? Saya bekerja seharian, capek berada di matahari. Kenapa upah saya sama dengan orang yang datang di sore hari? Seharusnya saya itu mendapat upah yang lebih. Seharusnya orang yang datang sesudah saya, mereka mendapat upah yang lebih sedikit dari saya. Apa yang menjadi respon dari pemilik kebun anggur? Tuan pemilik kebun anggur meresponi kekesalan para pekerja dengan mengingatkan, bukankah kita sepakat bekerja di kebun anggur saya 1 dinar 1 hari? Kemudian dia mengucapkan kalimat yang menjadi tema kita hari ini. Iri hati ke engkau karena aku murah hati. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca akan perumpamaan ini, apa yang dimaksud Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini? Menurut saudara-saudara, siapa yang sedang ditegur oleh Tuhan di dalam perumpamaan ini? Saudara, perumpamaan ini ada kaitan dengan cerita sebelumnya. Konteks yang paling dekat, perikop yang paling dekat. Ada 2 cerita yang mengikuti yang berada sebelum perumpamaan ini. Yang pertama adalah soal orang muda yang kaya. Matius 19, 16 sampai 26. Ya. Orang kaya yang bodoh, ya. Dia melakukan semua keagamaannya, apalagi yang kurang, Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, jualah hartamu dan ikut saya. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia sedih karena dia harus menjual hartanya. Yang kedua adalah perikop tentang upah mengikut Yesus. Dan di dalam perikop upah mengikut Yesus ini, ya, Matius 19 ayat 27 sampai 30. Terkait dengan pertanyaan Petrus yang sifatnya egois kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pertanyaan Petrus? Petrus bertanya seperti ini, saudara-saudara. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, dari pertanyaan Petrus ini tersirat bahwa Petrus mencoba membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain di dalam hal mengikut Yesus. Seolah-olah Petrus ingin berkata begini, saya sudah lama mengikut Yesus dibandingkan dia. Apa yang saya terima? Dulu saya punya rumah, dulu saya punya harta, punya keluarga, punya kapal, punya anak buah. Tapi saya meninggalkan semua itu untuk Yesus. Apa kira-kira keuntungan yang saya terima Tuhan? Saudara, kira-kira pertanyaan Petrus seperti itu. Nah saudara-saudara, sekali lagi Tuhan Yesus tidak langsung menjawab inti pertanyaan Petrus. Akan tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan menjelaskan, menceritakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Nah saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini
jelas sekali Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana respon kita mengikuti panggilan Yesus. Dan melalui perumpamaan ini, dua hal kita akan belajar. Yang pertama adalah jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Yang kedua adalah jangan merasa iri kepada orang lain. Mari kita lihat satu persatu. Nah, saudara, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang mengingatkan Petrus dan juga murid-murid lain yang sedang mendengarkan cerita ini, bahwa jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Petrus merasa diri lebih baik dari orang lain karena dia lama mengikut Yesus. Karena itu bagi Petrus, orang yang mengikut Yesus lebih lama, pasti dia akan mendapat keuntungan yang lebih daripada orang lain. Sikap seperti ini ditunjukkan oleh kelompok pertama, pekerja-pekerja kebun anggur. Mereka yang bekerja dari pagi-pagi, jam 6 pagi. Mereka merasa lebih baik karena mereka yang duluan bekerja. Mereka bekerja lebih lama, mereka lebih produktif, mereka sungguh-sungguh. Mereka lah yang lebih lelah dari para pekerja yang datang jam sesudah mereka. Apalagi yang datang jam 5 sore. Mungkin setengah jam, saudara-saudara. Mungkin hanya 1 jam bekerja dibandingkan mereka yang bekerja dari pagi. Dan oleh karena itu sudah sepantasnya mereka harus dibayar lebih banyak, bukan pekerja yang lain. Saudara, sikap inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita mungkin merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih baik daripada orang lain karena kesanggupan kita, karena kelebihan alami, talenta yang kita miliki. Kita tidak siap jika mereka yang menurut kita kurang atau tidak ada apa-apanya mendapat perlakuan yang sama dengan kita. Tidak ada orang yang sebaik saya. Tidak ada orang yang sepintar saya, sehebat saya. Saya sudah berikan segala-galanya. Sayalah yang harus dihargai. Saudara, semua akhirnya menunjuk kepada saya. Semua harus saya dan saya. Saudara, ketika semuanya menunjuk kepada diri sendiri, saya dan saya. Sadarkah saudara-saudara bahwa kita betul-betul berharap hanya kepada manusia dan kita bukan berharap kepada Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang kita miliki, semua tanda kutip kelebihan yang engkau miliki, itu hanyalah karena anugerah Tuhan, bukan dari engkau sendiri. Kita selalu mengandalkan diri bahwa kita lebih baik dari sesama kita, padahal semua yang engkau miliki itu asalnya dari Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang percaya, setiap anak Tuhan hendaknya membuang pikiran yang demikian. Apalagi terutama khususnya kita yang dipercayakan sebagai pengurus BPP dan pengurus komisi. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Saudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Saudara, kita semua bekerja di ladang Tuhan. Saudara dan saya sama-sama dihargai 1 dinar 1 hari. Justru yang kita lakukan adalah apa? Kita bersama-sama bekerja di ladang Tuhan, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ingat baik-baik, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, jangan merasa iri kepada orang lain. Di dalam perumpamaan ini jelas sekali, kelompok yang pertama, pekerja yang bekerja di pagi hari. Mereka merasa iri hati karena pembayaran upah pekerjaan mereka. Saudara, kalau kita perhatikan dengan detail, Tuhan Yesus menceritakan pembayaran itu dengan urutan yang sebaliknya. Yang duluan mendapat pembayaran upah adalah orang yang datang bukan yang pagi hari, tapi orang yang datang di sore hari.
Tidak heran saudara-saudara, pekerja yang sudah bekerja dari pagi hari, mereka merasa iri hati. Karena mereka sendiri melihat bahwa Tuhan itu membayar orang yang datang jam 5 sore dengan harga yang sama dengan yang mereka dapatkan. Mereka sendiri melihat Tuhan itu membayar 1 dinar kepada mereka. Saudara, kenapa mereka mendapat pembayaran yang sama? Mungkin itu ada yang dalam pikiran pekerja-pekerja yang datang di jam 6 pagi tersebut. Coba sekarang saudara pikir, kalau seandainya pekerja yang datang dari pagi, merekalah yang duluan mendapatkan 1 dinar itu. Setelah mendapatkan 1 dinar, pasti mereka pulang, bukan? Mereka nggak perlu lihat lagi orang yang ada yang mendapatkan upah setelah mereka. Saudara, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang dipanggil adalah orang yang terakhir datang, orang yang jam 5 sore. Nah, disinilah kita melihat, saudara-saudara, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya apa yang menjadi masalah utama dari pekerja yang datang jam 6 pagi itu. Masalahnya bukan karena upah yang kurang, tapi karena mereka tidak rela melihat orang lain mendapatkan lebih menurut pikiran mereka. Mereka merasa iri dengan orang lain karena orang lain turut mendapatkan kemurahan dan keberuntungan dari Tuhan tersebut. Mereka merasa iri hati karena kemurahan Tuhan kebun anggur itu melampaui pikiran atau konsep keadilan mereka. Bagi mereka, namanya saya datang dari pagi, pasti saya digaji lebih, pasti saya diupah yang lebih. Tapi konsep ini, saudara-saudara, tertutup oleh kemurahan hati, kebaikan hati dari sang Tuhan pemilik kebun anggur. Mereka lupa bahwa mereka seharusnya bersyukur karena sejak pagi jam 6 itu, saudara-saudara, mereka sudah punya kepastian mendapat upah, bukan? Dari pagi mereka diajak kerja. Mereka tahu bahwa mereka akan digaji, diupah 1 dinar. Ada uang yang bisa dibawa pulang ke rumah. Coba saudara-saudara bandingkan dengan orang yang bekerja paling terakhir. Sampai siang pasti mereka merasa cemas, bukan? Aduh, hari ini saya tidak punya kerjaan. Hari sudah siang. Apa yang bisa saya bawa? Apa uang yang bisa saya, di mana uang yang bisa saya dapatkan untuk saya bawa kepada keluarga saya? Mereka tidak tahu, saudara-saudara, apakah mereka dapat cukup uang untuk makan bagi keluarganya hari itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, iri hati menjadi ciri-ciri manusia di zaman modern ini. Memang betul, saudara-saudara, kita ini dipacu untuk bersaing lebih baik. Kita dibuat menjadi lebih maju, lebih mampu daripada yang lain. Tapi kita lupa efek negatifnya. Kita menjadi tidak suka kalau kita disaingi. Orang lain menjadi ancaman bagi saya. Keberhasilan orang lain itu menjadi kekalahan bagi saya. Saya tidak bisa terima ini. Saya iri karena dia yang lebih dikenal, dia yang lebih mampu, dia yang lebih mendapatkan kemudahan dari saya. Saya yang duluan kerja di sini, nggak pernah melanggar aturan. Saya paling rajin, bisa ini, bisa itu. Kenapa dia yang terpilih dan disukai oleh bos? Kenapa dia mendapat kesempatan? Padahal dia orang baru, banyak yang dia nggak tahu, kelakuannya juga nggak beres. Kenapa bos, kenapa atasan memilih dia daripada saya? Saudara, kita sering melihat yang terjadi di hidup kita dari sudut sial dan susahnya kita. Dan kita bukan melihat itu sebagai kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Pokoknya kalau saya susah, saya sial, dia berhasil. Saudara kemudian bilang, Tuhan tidak adil. Dan kemudian muncullah perasaan iri hati. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita
Jangan merasa iri hati kepada orang lain. Buang jauh-jauh sifat iri hati ini. Saudara, belajarlah memandang setiap pengalaman-pengalaman di hidupmu dari sudut pandang dari kacamata Allah. Bukan dari hati yang penuh iri. Haruslah kita bersyukur atas berkat yang kita terima sendiri. Tapi juga kita bersyukur orang lain bisa mendapat berkat yang sama dengan kita. Demikian juga kita yang menjadi pengurus BPP dan komisi di gereja ini. Saudara, jangan ada iri hati di antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing kita bersyukur. Tuhan berikan rekan-rekan di sekeliling kita untuk bersama-sama melayani di gereja ini. Kita semua ini adalah rekan sekerja, rekan sepelayanan. Bukan batu sandungan, apalagi ancaman. Ingat baik-baik saudara, semua kita sama. Kita mendapat kemurahan Tuhan di dalam melayani. Karena itu, jangan merasa iri kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan merasa lebih baik. Jangan merasa iri dengan orang lain. Keselamatan yang engkau terima adalah anugerah Tuhan. Bukan upah dari lamanya engkau menjadi orang Kristen atau dari perbuatanmu. Tidak ada seorang pun yang bisa protes atau menuntut Tuhan karena Tuhan tidak adil. Apalagi saudara-saudara, engkau protes semuanya berdasarkan aku. Semua berdasarkan usaha saya. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu adalah menurut prinsip kasih karunia dan kemurahan hatinya. Dia bebas memberikan kasih karunia dan kemurahan kepada semua orang tanpa terkecuali. Dia bisa memberikan berkat bagi semua orang sesuai kehendaknya. Semua karena kemurahan Tuhan bagi semua orang. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tidak ada campur tangan saya. Tidak ada campur tangan manusia. Karena itu saudara-saudara, setiap kita yang menerima kasih karunia, setiap kita yang menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan hari demi hari, tidak perlu membanding-bandingkan diri, apalagi iri hati kepada sesama yang menerima hal yang sama juga. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk engkau. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk dia. Tuhan tahu yang terbaik yang masing-masing kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Dan Tuhan juga tahu apa yang terbaik yang bisa menolong kita untuk bertumbuh makin serupa dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersyukurlah kepadanya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk terus bertumbuh, melayani, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami peringatan-peringatan melalui firman-Mu. Ampuni kami kalau kami sering membanding-bandingkan diri, kami merasa lebih baik dari orang lain. Kami merasa iri pada orang lain atas kelebihan-kelebihan mereka. Tolong kami untuk bisa belajar menerima Tuhan, bahwa semua kami menerima berkat kebaikan Tuhan yang sama. Semua didasarkan pada anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, apalagi rekan-rekan
jemaat yang akan diteguhkan menjadi pengurus BPP dan pengurus komisi di GKY Muara Baru. Mereka boleh mengingat kembali firman Tuhan ini dan menjadi dasar bagi mereka juga untuk melanjutkan pelayanan di dalam periode selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami mengerti dan kami melakukan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah hari ini kita akan mengangkat dan meneguhkan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus Gereja Kristus Yesus Pos Jemaat Muara Baru untuk masa pelayanan periode Agustus 2020 hingga Juli 2021. Untuk masuk itu, kita perlu mengetahui dan mengerti bahwa Majelis Jemaat telah mempercayakan pelayanan ini kepada saudara-saudara untuk melaksanakan panggilan dan tugas bidang pelayanan sesuai dengan maksud dan kehendak daripada Tuhan. Untuk dapat memenuhi panggilan dan pelayanan ini yang begitu besar dan luas, yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri, maka Majelis Jemaat mengangkat dan melantik saudara sebagai anggota pengurus untuk periode 1 tahun ke depan. Dalam melaksanakan panggilan dan tugas yang dipercayakan kepada mereka, badan pengurus, komisi bidang dan pos yang ada bertanggung jawab secara penuh kepada Majelis Jemaat. Masa pelayanan badan pengurus ini 1 periode selama 1 tahun. Berkenaan dengan pengangkatan dan peneguhan saudara sebagai badan pengurus, maka saya harap saudara-saudara untuk boleh berdiri di tempat saudara masing-masing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saudara dan jawablah di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Yang pertama, apakah saudara terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus? Apakah saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini, saudara senantiasa bersumber dan berdasar kepada ketaatan akan firman Tuhan? Apakah saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan segala rencana dan kegiatan pelayanan selalu berpedoman kepada tata gereja, sinode GKY, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat? Apakah saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dengan penuh kasih dan tanggung jawab? Apakah jawab saudara-saudara sekalian? Ya, saya bersedia dengan segenap hati saya. Puji Tuhan, berdasarkan jawaban dan pernyataan ikrar yang saudara sudah nyatakan, maka saya atas nama Majelis Jemaat GKY Pluit akan meneguhkan saudara sebagai badan pengurus untuk masa pelayanan 1 tahun akan datang. Saya persilakan saudara sekalian boleh mengikrarkan sebuah ikrar janji jabatan yang kudus yang kita ikrarkan bukan di depan manusia, tetapi di hadapan Allah yang memanggil dan mempercayakan setiap saudara. Mari silakan. Hari ini Allah memanggil dan meneguhkan saya ke dalam suatu pelayanan sebagai badan pengurus atau bidang di Gereja Kristus Yesus Pos Muara Baru. Maka dengan sukacita saya menerima pelayanan yang kudus ini di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Kristus yang dianugerahkannya untuk setia melaksanakan tugas ini dan berusaha menjadi teladan dalam doa, kebenaran, serta kebajikan bagi sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin Gereja. Saya bertekad bekerja sama dengan segenap anggota pengurus
hamba Tuhan dan penatua anggota majelis, untuk sehati sepikir dan semakin meningkatkan dedikasi demi tercapainya visi dan misi Gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan misioner. Kiranya Tuhan menolong. Berdasarkan akan pernyataan ikrar ini, maka saya akan meneguhkan saudara sekalian untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan bagi hormat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih pada Tuhan Sang Kepala Gereja yang memelihara akan rumahnya yang kudus. Kami bersyukur karena Tuhan telah memanggil dan memilih kami untuk boleh berbagian dalam pekerjaan yang kudus. Tuhan, bukan kami orang yang hebat, bukan kami orang yang mempunyai sesuatu yang bisa kami banggakan, namun kami sadar kami tidak berdaya, kami tidak layak. Namun Tuhan mempercayakan, Tuhan menitipkan satu anugerah yang besar, satu kepercayaan, satu hak istimewa. Kami boleh melayani akan ladang Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan membangkitkan dari tahun demi tahun orang-orang yang sungguh-sungguh penuh dedikasi, penuh cinta kasih untuk boleh mendedikasikan hidupnya bagi pelayanan di rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang hari ini akan diteguhkan dalam sebuah pelayanan yang kudus. Tuhan, hamba berdoa, sertailah mereka. Tuhan, berikan mereka kuasa, penyertaan dan urapan yang berlimpah-limpah, supaya mereka bukan melayani oleh karena kuat gagah dan kemampuan manusia, tapi oleh karena roh Tuhan dan kuasa Tuhan akan menyertai setiap mereka. Hamba berdoa, tentu bukan perkara yang mudah ketika mereka menunaikan pelayanan, khususnya di masa-masa yang tidak jelas, di tengah-tengah zaman yang sedang bergumul. Maka kami berdoa, Tuhan, karuniakanlah hikmat-Mu kepada mereka untuk boleh membaca akan tanda-tanda zaman, untuk mereka boleh dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kepekaan firman Tuhan, boleh menggembalakan, mengasihi setiap domba-domba, setiap jemaat yang adalah kepunyaan Tuhan, untuk mereka di bawah kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, sehingga mereka boleh mengalami akan pelipat gandaan pertumbuhan rohani di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan memberkati akan pekerjaan, keluarga, usaha, rumah tangga setiap rekan-rekan kami ini. Tentu mereka punya pergumulan yang berbeda, tapi kami percaya kasih karunia-Mu menyertai setiap orang-orang yang telah memberikan hidupnya di dalam rumah Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menyertai setiap mereka. Karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, Tuhan tambah-tambahkan supaya mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan setiap rekan-rekan kami yang melayani, dari yang muda sampai yang dewasa, semuanya, tidak satu pun mereka dipakai menjadi alat yang efektif di dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Saudara, mari sama-sama kita akan menyatakan tekad dan komitmen kita dengan satu lagu, yaitu Kitalah Gereja. Kudus ini di tengah
melayani, Tuhan memakai saudara menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Jemaat, dukung mereka, doakan mereka supaya mereka boleh menunaikan, didapati sebagai hamba-hamba yang setia dan mengasihi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa melalui scan barcode Gereja Kristus Yesus PL, atau bisa juga dengan aplikasi yang ada di layar. Bisa juga jemaat selesai ibadah bisa bawa ke gereja nanti. Oke Bapak Ibu, kita akan nyanyikan nyanyian persembahan kita, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ayat 3. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat pimpinan penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau sudah memimpin kami, ibadah kami hari ini hingga semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, kami akan memberikan sebagian kecil dari apa yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati yang kecil ini Tuhan, dan boleh menjadi besar dan berguna untuk pelayanan gereja kami ini. Berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita masuk dalam berita gembala, untuk itu dipersilakan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya mengucapkan selamat untuk seluruh pengurus BPP dan seluruh komisi yang sudah diteguhkan di hari ini. Biarlah kita semua bersama-sama melayani Tuhan. Ingat apa kata firman Tuhan di khotbah tadi? Kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita beri yang terbaik di dalam pelayanan kita, meskipun di masa-masa pandemi COVID ini, masa-masa yang sulit ini. Jangan lupa persekutuan doa hari Rabu malam. Silakan jemaat membaca sendiri. Kemudian kebaktian umum minggu depan jam 10, pengkhotbahnya Laus Sebunawan, pemimpin liturgis Bapak Melki, pemusik Bapak Lazarus, Emin, multimedia Gabriel. Harap jemaat memperhatikan waktu-waktu yang sudah ditetapkan sebagai ibadah kita. Baik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. 3 pokok doa sama-sama kita doakan. Kita doakan Gereja Muara Baru dalam pelayanannya pasca pandemi COVID ini. Semua masih online, belum tahu kapan gereja dibuka kembali, tapi kita terus berdoa segala persiapan. Kita doakan jemaat GKY Muara Baru, kita doakan bangsa dan negara, khususnya hari Senin negara kita berulang tahun proklamasi HUT kemerdekaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pengurus BPP dan komisi yang sudah diteguhkan hari ini. Tuhan berkati hidup mereka.
Tuhan berkati pekerjaan mereka setiap hari, Tuhan berkati keluarga mereka juga. Kemudian pelayanan mereka bersama-sama kami melayani di GKY Pos Muara Baru ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendoakan, memperhatikan satu dengan yang lainnya, meneladani semangat dari jemaat mula-mula. Tuhan, biarlah Engkau memberkati gereja kami di dalam pelayanan sementara di masa COVID ini. Kami tidak bisa bertemu di gereja, kami hanya bisa online, tapi kami yakin percaya jemaat setia mengikuti seluruh ibadah, baik persekutuan doa Rabu malam dan juga kebaktian umum di hari Minggu jam 10. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan, mereka semua mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan berkati akan seluruh jemaat GKY Muara Baru di masa-masa yang sulit ini, keluarga demi keluarga, demikian juga yang belum berkeluarga. Tuhan berkati di dalam kehidupan setiap hari, mata pencaharian, usaha, pekerjaan. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Terutama mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masalah ekonomi, kebutuhan hidup setiap hari, bergumul dengan masalah internal keluarga. Tuhan beri jalan keluar masing-masing mereka Tuhan. Dan mereka melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka dan menguatkan mereka, iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara juga. Senin nanti 17 Agustus kami mengingat kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah di masa-masa kemerdekaan ini, menghadapi juga masa yang sulit ini, ekonomi yang tidak menentu, Tuhan beri hikmat bijaksana bagi para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, menteri, seluruh pejabat negara, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Meskipun pandemi COVID tetap ada, tapi Tuhan, kami pun akan terus maju sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap doa-doa kami ini. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang juga mengajar kami doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita naikkan pujian pengagungan kita doksologi, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua, menjadi bagian dalam hidup kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat saat teduh doa pribadi di hadapan Tuhan. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.